Halo semuanya, perkenalkan, namaku Naufal. Pada video kali ini, aku mau bahas terkait strategi sistem informasi dan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital pada PT Pos Indonesia. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar nama PT Pos Indonesia? Mungkin sebagian besar akan menjawab pengiriman surat, paket, atau kantor pos yang hampir ada di setiap kota di Indonesia. Padahal, jika kita melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, PT Pos Indonesia sudah mengalami perubahan yang cukup besar. Perusahaan ini tidak lagi hanya menyediakan layanan pengiriman surat dan paket, tetapi juga mengembangkan berbagai layanan logistik, jasa keuangan digital, hingga aplikasi berbasis teknologi yang dapat diakses langsung oleh pelanggan. Perubahan tersebut bukan tanpa alasan. Industri logistik saat ini berkembang dengan sangat cepat. Pertumbuhan e-commerce membuat jumlah transaksi pengiriman barang meningkat setiap tahun. Masyarakat juga semakin terbiasa melakukan transaksi secara digital, mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga melacak status pengiriman hanya melalui smartphone. Akibatnya, persaingan di industri logistik menjadi semakin ketat. Saat ini, PT Pos Indonesia tidak hanya bersaing dengan perusahaan logistik konvensional, tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan swasta yang agresif melakukan inovasi digital, seperti GNT Express, GNA, Si Cepat, Ninja Express, bahkan layanan logistik yang dimiliki oleh marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Di tengah kondisi tersebut, muncul satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana seharusnya PT Pos Indonesia menyusun strategi SITI agar tetap mampu bersaing di era digital? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya menggunakan salah satu metode yang cukup terkenal dalam bidang perencanaan strategi sistem informasi, yaitu metode WORD and PEPAR. Metode WORD and PEPAR terdiri dari 4 analisis utama. Yang pertama adalah analisis lingkungan bisnis internal. Pada tahap ini, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya, apa saja aktivitas utama perusahaan, aktivitas mana yang paling penting, dan aktivitas mana yang paling membutuhkan dukungan teknologi. Kemudian, yang kedua adalah analisis lingkungan bisnis eksternal. Di sini kita melihat faktor-faktor di luar perusahaan, seperti perkembangan ekonomi, perubahan perilaku masyarakat, perkembangan teknologi, hingga regulasi pemerintah. Tahap berikutnya adalah analisis lingkungan SITI internal. Pada tahap ini, kita melihat aplikasi apa saja yang sudah dimiliki perusahaan, bagaimana perannya terhadap operasional, dan apakah aplikasi tersebut masih sesuai dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya adalah analisis lingkungan SITI eksternal. Analisis ini bertujuan melihat perkembangan teknologi yang berpotensi dimanfaatkan perusahaan, misalnya artificial intelligence, big data analytics, Internet of Things, cloud computing, maupun cyber security. Nah, setelah seluruh analisis tersebut selesai dilakukan, barulah disusun rekomendasi berupa strategi sistem informasi, strategi teknologi informasi, strategi manajemen SCTI, portofolio aplikasi masa mendatang, hingga roadmap implementasi. Dengan cara ini, strategi yang dihasilkan tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tapi benar-benar selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Jadi, sepanjang video ini kita tidak hanya akan membahas teknologi, kita juga akan melihat bagaimana strategi bisnis dan strategi teknologi saling berkaitan dalam mendukung transformasi digital PT Pos Indonesia. Dan sekarang, sebelum masuk ke hasil analisis, mari kita kenali terlebih dahulu profil singkat PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang telah beroperasi selama puluhan tahun di Indonesia. Awalnya perusahaan ini dikenal sebagai penyedia layanan pos, terutama untuk pengiriman surat dan dokumen. Namun seiring perkembangan zaman, ruang lingkup bisnisnya terus berkembang hingga mencakup layanan kurir, logistik, jasa keuangan, distribusi bantuan pemerintah, serta berbagai layanan digital. Salah satu keunggulan PT Pos Indonesia adalah jaringan operasionalnya yang sangat luas. Perusahaan memiliki ribuan kantor layanan yang tersebar dari kota besar hingga wilayah terpencil. Jaringan ini menjadi aset yang sangat berharga karena tidak semua perusahaan logistik memiliki jangkauan layanan yang seluas Pos Indonesia. Namun, memiliki jaringan yang luas saja tentu belum cukup. Di era digital, pelanggan memiliki ekspektasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun lalu. Mereka menginginkan proses pengiriman yang cepat, pelacakan paket secara real-time, pembayaran yang mudah, serta layanan yang dapat diakses kapan saja melalui aplikasi. Oleh karena itu, perusahaan terus beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana PT Pos Indonesia menjalankan bisnisnya, analisis pertama yang saya gunakan adalah analisis value chain. Mengapa value chain? Karena sebelum menentukan teknologi apa yang dibutuhkan, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggannya. Pada PT Pos Indonesia, aktivitas utama dimulai dari inbound logistik, yaitu proses penerimaan surat, paket, maupun barang yang akan dikirim. Di tahap ini, dilakukan pencatatan data kiriman, pemeriksaan dokumen, hingga penerimaan barang dari pelanggan.
Setelah itu masuk ke tahap operations. Pada tahap ini paket akan disortir, dikelompokkan berdasarkan tujuan pengiriman, dan dipersiapkan sebelum didistribusikan. Ketepatan proses sortir menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kecepatan pengiriman secara keseluruhan. Tahap berikutnya adalah outbound logistics, yaitu proses distribusi paket menuju kantor cabang ataupun langsung ke alamat penerima. Aktivitas ini melibatkan jaringan transportasi yang sangat luas sehingga membutuhkan koordinasi yang baik antar wilayah. Selanjutnya, terdapat marketing and sales, yaitu aktivitas yang bertujuan memperkenalkan layanan perusahaan kepada masyarakat, membangun kerjasama dengan berbagai mitra bisnis, termasuk platform e-commerce dan pelaku UMKM. Kemudian, aktivitas terakhir adalah service, yaitu layanan purna jual kepada pelanggan. Misalnya layanan pelacakan kiriman, penanganan komplain, layanan pelanggan, hingga pemberian informasi mengenai status pengiriman. Kalau kita perhatikan, seluruh aktivitas utama tersebut sebenarnya sudah saling berhubungan. Keterlambatan pada proses sortir misalnya akan berdampak pada proses distribusi. Begitu pula, jika sistem pelacakan mengalami gangguan, maka kualitas layanan kepada pelanggan juga akan menurun. Karena itu, koordinasi antar aktivitas menjadi faktor yang sangat penting. Selain aktivitas utama, terdapat pula aktivitas pendukung yang terdiri dari firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Di antara keempat aktivitas pendukung tersebut, terdapat satu aktivitas yang menurut saya paling menarik, yaitu teknologi development. Mengapa? Karena hampir seluruh proses bisnis PT Pos Indonesia saat ini bergantung pada teknologi informasi, mulai dari pencatatan kiriman, pelacakan paket, integrasi dengan marketplace, layanan pembayaran digital, hingga aplikasi layanan yang digunakan pegawai. Semuanya memanfaatkan sistem informasi. Dengan kata lain, teknologi bukan lagi sekedar alat bantu, tapi sudah menjadi bagian dari proses bisnis perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan PT Pos Indonesia dalam memberikan layanan kepada pelanggan sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan mengelola teknologi informasi. Setelah memahami kondisi internal perusahaan, langkah berikutnya adalah melihat lingkungan bisnis eksternal menggunakan analisis PESTEL. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi bisnis. Dari sisi politik, pemerintah saat ini terus mendorong transformasi digital pada BUMN dan memperkuat ekosistem logistik nasional. Kebijakan tersebut menjadi peluang bagi PT Pos Indonesia untuk mengembangkan layanan digital sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan perdagangan elektronik memberikan dampak yang sangat besar terhadap industri logistik. Semakin banyak masyarakat berbelanja secara online, maka semakin tinggi pula kebutuhan terhadap layanan pengiriman barang. Kondisi ini tentu membuka peluang pasar yang sangat besar bagi perusahaan. Kemudian dari sisi sosial, perilaku masyarakat juga mengalami perubahan. Pelanggan kini menginginkan layanan yang cepat, praktis, mudah digunakan, dan dapat diakses melalui perangkat digital. Mereka tidak hanya menilai kecepatan pengiriman, tetapi juga pengalaman saat menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya adalah faktor teknologi. Perkembangan artificial intelligence, cloud computing, Internet of Things, hingga big data analytics membuka banyak peluang bagi perusahaan logistik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Dari sisi lingkungan, perusahaan juga menghadapi tuntutan untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, misalnya melalui optimalisasi rute distribusi, pengurangan penggunaan dokumen fisik, maupun efisiensi penggunaan sumber daya. Sementara itu, dari sisi hukum, perusahaan juga harus mematuhi berbagai regulasi, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan keamanan informasi. Hal ini menjadi semakin penting karena semakin banyak layanan perusahaan yang telah berbasis digital. Dari dua analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa PT Pos Indonesia memiliki modal yang cukup kuat untuk terus berkembang. Perusahaan memiliki proses bisnis yang matang, jaringan operasional yang luas, serta dukungan teknologi yang semakin baik. Namun di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Persaingan industri semakin ketat, ekspektasi pelanggan terus meningkat, dan perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Kondisi inilah yang membuat strategi sistem informasi menjadi semakin penting agar transformasi digital melakukan benar-benar mampu mendukung tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke analisis yang lebih menarik, yaitu melihat aplikasi apa saja yang dimiliki PT Pos Indonesia, bagaimana tingkat kepentingannya serta teknologi apa yang sebaiknya mulai diadopsi pada masa mendatang. Ini adalah bagian yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi SCTI perusahaan. Setelah memahami proses bisnis perusahaan, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana teknologi informasi telah dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Saat ini, PT Pos Indonesia telah memiliki berbagai sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pelanggan maupun operasional internal perusahaan.
Untuk pelanggan, perusahaan menyediakan aplikasi pos saja yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan pengiriman, melacak paket secara real-time, menghitung tarif pengiriman, hingga menemukan lokasi kantor pos terdekat. Selain itu, terdapat PosPay, yaitu aplikasi layanan keuangan digital yang menyediakan berbagai fitur seperti pembayaran tagihan, transfer dana, pembelian produk digital, hingga remitansi. Kehadiran PosPay menunjukkan bahwa Pos Indonesia tidak hanya berfokus pada bisnis logistik, tapi juga mulai memperluas layanan ke sektor keuangan digital. Perusahaan juga memiliki Pos Aja UMKM, sebuah platform yang dirancang untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam mengelola kebutuhan logistik mereka. Lalu aplikasi ini, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengatur pengiriman produk, sehingga aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Sementara itu, untuk mendukung operasional internal, PT Pos Indonesia mengembangkan beberapa aplikasi, seperti Livi, SIM SDM, dan EduPos. Livi berfungsi sebagai Human Capital Super Apps yang menyediakan berbagai layanan kepegawaian, mulai dari absensi hingga layanan administrasi pegawai. SIM SDM digunakan untuk pengelolaan data sumber daya manusia, sedangkan EduPos dimanfaatkan sebagai learning management system untuk mendukung pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. Selain aplikasi-aplikasi tersebut, perusahaan juga memiliki website resmi yang menjadi media penyedia informasi sekaligus pintu masuk menuju berbagai layanan digital yang dimiliki. Kalau kita melihat keseluruhan portofolio tersebut, sebenarnya PT Pos Indonesia sudah memiliki fondasi digital yang cukup baik. Artinya, tantangan perusahaan saat ini bukan lagi sekadar membuat aplikasi baru, tapi memastikan seluruh aplikasi tersebut mampu bekerja secara terintegrasi dan memberikan nilai tambah bagi proses bisnis. Untuk mengetahui tingkat kepentingan masing-masing aplikasi, digunakan metode McFarland Strategic Grid. Pada kuadran strategik, terdapat Pos Aja dan Pos Aja UMKM. Mengapa kedua aplikasi ini ditempatkan pada kuadran strategik? Karena keduanya berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan, yaitu layanan logistik. Aplikasi ini menjadi salah satu wajah utama perusahaan di era digital dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus memperkuat daya saing perusahaan. Selanjutnya, terdapat PosPay pada kuadran High Potential. Meskipun saat ini PosPay belum menjadi bisnis utama perusahaan, pertumbuhan layanan keuangan digital di Indonesia memberikan peluang yang sangat besar. Jika terus dikembangkan, PosPay berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat ekosistem layanan digital PT Pos Indonesia. Pada kuadran Key Operasional, terdapat Livi dan SIM SDM. Kedua aplikasi ini memang tidak berinteraksi langsung dengan pelanggan, tetapi memiliki peran yang sangat penting bagi operasional internal perusahaan. Gangguan pada sistem ini dapat mempengaruhi proses administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia, sehingga tetap menjadi aplikasi yang harus dijaga keandalannya. Sementara itu, website PT Pos Indonesia dan EduPos ditempatkan pada kuadran support. Website berfungsi sebagai media informasi dan akses menuju berbagai layanan perusahaan, sedangkan EduPos mendukung pengembangan kompetensi pegawai melalui pembelajaran digital. Walaupun penting, kedua aplikasi ini tidak memberikan dampak langsung terhadap operasional utama perusahaan, sehingga dikategorikan sebagai aplikasi pendukung. Dari hasil pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Pos Indonesia telah memiliki kombinasi aplikasi yang cukup seimbang antara layanan pelanggan dan operasional internal. Hal ini menjadi modal yang baik untuk melanjutkan transformasi digital pada tahap berikutnya. Selanjutnya, kita melihat perkembangan teknologi yang berasal dari lingkungan eksternal. Industri logistik saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat karena munculnya berbagai teknologi baru. Salah satunya adalah Artificial Intelligence. Dalam industri logistik, AI dapat dimanfaatkan untuk memprediksi permintaan pengiriman, mengoptimalkan rute distribusi, hingga meningkatkan kualitas layanan pelanggan melalui chatbot yang mampu memberikan respons secara otomatis selama 24 jam. Teknologi berikutnya adalah Big Data Analytics. Setiap hari PT Pos Indonesia menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari data transaksi, lokasi pengiriman, performa distribusi, hingga perilaku pelanggan. Jika data tersebut dapat dianalisis dengan baik, perusahaan dapat memperoleh informasi yang sangat berharga untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian terdapat cloud computing yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara lebih fleksibel. Teknologi ini juga mempermudah integrasi antara aplikasi sehingga pengembangan layanan digital dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selanjutnya adalah Internet of Things atau IoT. Melalui sensor dan perangkat yang terhubung ke internet, perusahaan dapat memantau kendaraan distribusi maupun kondisi pengiriman secara real-time. Informasi ini membantu meningkatkan visibilitas proses logistik sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi kendala di lapangan. Yang tidak kalah penting adalah cyber security. Semakin banyak layanan digital yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula risiko terhadap keamanan informasi. Oleh karena itu, penguatan keamanan cyber menjadi kebutuhan utama agar data pelanggan dan transaksi digital dapat terlindungi.
Setelah membandingkan kondisi perusahaan saat ini dengan perkembangan teknologi yang ada, masih ditemukan beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah integrasi antar aplikasi. Saat ini, PT Pos Indonesia telah memiliki banyak sistem informasi, namun integrasi data masih dapat ditingkatkan agar pertukaran informasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan efisien. Yang kedua adalah pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Perusahaan telah memiliki data operasional dalam jumlah besar, tapi pemanfaatannya masih dapat dioptimalkan melalui Business Intelligence Dashboard, sehingga manajemen dapat memperoleh informasi secara real time. Kemudian, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan Customer Relationship Management atau CRM. Sistem ini akan membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, meningkatkan kualitas layanan, sekaligus membangun loyalitas pelanggan. Selain itu, penerapan teknologi seperti AI dan IoT juga masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan sehingga proses operasional menjadi lebih cerdas, efisien, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Nah, seluruh temuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategi yang akan diterapkan oleh PT Pos Indonesia. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan aplikasi, tapi juga mencakup pemanfaatan teknologi, penguatan tata kelola SCTI, hingga penyusunan roadmap implementasi secara bertahap. Setelah memahami kondisi bisnis, kondisi sistem informasi, perkembangan teknologi, serta berbagai kesenjangan yang masih ada, langkah berikutnya adalah menyusun strategi SCTI untuk mendukung pengembangan PT Pos Indonesia. Dalam metode Word and Paper, rekomendasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu strategi sistem informasi, strategi teknologi informasi, dan manajemen SCTI. Ketiga strategi ini saling melengkapi sehingga perusahaan tidak hanya memiliki aplikasi yang baik, tetapi juga infrastruktur dan tata kelola yang mampu mendukung keberhasilan implementasinya. Kita mulai dari strategi sistem informasi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 rekomendasi utama. Pertama, membangun Enterprise Data Integration Platform untuk menghubungkan data dari berbagai aplikasi sehingga informasi dapat diakses secara lebih cepat dan konsisten. Kedua, mengembangkan Customer Relationship Management atau CRM agar perusahaan dapat mengelola interaksi pelanggan dengan lebih baik, meningkatkan kualitas layanan, sekaligus membangun loyalitas pelanggan. Ketiga, membangun Business Intelligence Dashboard yang memungkinkan manajemen memanfaatkan data operasional sebagai dasar pengambilan keputusan secara real time. Ketiga rekomendasi tersebut bukan bertujuan mengganti sistem yang sudah ada, tetapi melengkapi ekosistem digital agar seluruh aplikasi dapat bekerja secara lebih terintegrasi. Selanjutnya adalah strategi teknologi informasi. Strategi ini berfokus pada teknologi yang mendukung pengembangan sistem informasi. Prioritas utamanya adalah memperkuat cloud computing untuk meningkatkan fleksibilitas dan integrasi sistem, meningkatkan cybersecurity guna melindungi data dan layanan digital, serta mulai mengadopsi artificial intelligence dan Internet of Things untuk mendukung otomatisasi, analisis data, dan pemantauan distribusi secara real time. Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menghadirkan layanan yang lebih cepat dan responsif. Selain teknologi, keberhasilan transformasi digital juga bergantung pada tata kelola organisasi. Karena itu, strategi berikutnya adalah strategi manajemen SCTI yang mencakup penguatan tata kelola SCTI agar selaras dengan tujuan bisnis, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan secara berkelanjutan, serta evaluasi berkala terhadap seluruh sistem informasi yang digunakan. Dengan tata kelola yang baik, implementasi teknologi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan. Seluruh strategi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam portfolio aplikasi masa mendatang. Beberapa aplikasi yang direkomendasikan adalah Enterprise Data Integration Platform, Customer Relationship Management, dan Business Intelligence Dashboard. Ketiga aplikasi ini dipilih karena secara langsung menjawab kesenjangan ditemukan pada tahap analisis, terutama terkait integrasi data, pengelolaan pelanggan, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan kapabilitas digital tanpa harus mengganti aplikasi yang sudah berjalan. Agar implementasi lebih realistis, seluruh rekomendasi disusun ke dalam roadmap selama 3 tahun. Pada fase pertama, perusahaan membangun fondasi melalui integrasi data, penguatan keamanan informasi, dan penyusunan tata kelola SCTI. Selanjutnya, pada fase kedua, perusahaan mulai mengembangkan CRM dan Business Intelligence Dashboard untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian, pada fase ketiga, perusahaan mulai menerapkan teknologi yang lebih maju seperti Artificial Intelligence dan Internet of Things, disertai evaluasi terhadap seluruh implementasi yang telah dilakukan. Pendekatan bertahap ini membuat transformasi digital dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan sesuai dengan prioritas bisnis perusahaan. Dari keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Pos Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi digital yang cukup kuat. Tantangan berikutnya bukan lagi membangun aplikasi sebanyak mungkin,
melainkan mengintegrasikan sistem yang sudah ada, memanfaatkan data secara lebih optimal, dan mengadopsi teknologi yang benar-benar mendukung kebutuhan bisnis. Inilah inti dari metode Work and Paper. Transformasi digital bukan dimulai dari teknologi, tetapi dari pemahaman terhadap strategi bisnis. Ketika kebutuhan bisnis menjadi dasar dalam penyusunan strategi SCTI, investasi teknologi akan memberikan manfaat yang lebih maksimal dan mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran bagaimana sebuah perusahaan menyusun strategi SCTI secara terstruktur menggunakan metode Work and Paper.